Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi IPA, tema 1 subtema 3, yaitu tentang hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup yang ada di bumi itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga kelompok tersebut itu saling berhubungan. Hubungan antar makhluk hidup sangatlah penting. Setiap makhluk hidup bergantung dengan makhluk hidup yang lain. Semua makhluk hidup itu saling membutuhkan. Tumbuhan berfungsi sebagai penyedia makanan bagi hewan dan manusia. Tanah yang kamu pijak saat ini itu ibarat pabrik raksasa yang menghasilkan ribuan bahkan jutaan jenis tumbuhan. Untuk itu, kita harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan harus dilakukan sejak saat ini agar hewan dan tumbuhan tersebut tidak mengalami kepunahan. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Kelestarian hewan dan tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup generasi manusia pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Berikut ini adalah beberapa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan, yaitu yang pertama konservasi in situ dan yang kedua adalah konservasi ex situ. Apa itu konservasi in situ dan konservasi ex situ? Yang pertama kita bahas yaitu tentang konservasi in situ. Konservasi in situ itu juga dikenal sebagai konservasi di tempat. Maksudnya apa konservasi di tempat? Jadi konservasi in situ adalah pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Jadi misalnya hewan komodo. Hewan komodo habitat aslinya ada di Pulau Komodo. Nah, jika hewan komodo itu dilestarikan di Pulau Komodo, maka konservasi itu dilakukan adalah konservasi in situ karena dilestarikannya di daerah atau di tempat aslinya, di habitat aslinya. Jadi seperti itu ya. Konservasi in situ ini bertujuan untuk melestarikan habitat alami makhluk hidup dan memelihara serta memulihkan spesies liar, terutama spesies yang hampir punah. Ya. Kemudian contoh konservasi in situ itu adalah Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Taman Nasional, Hutan Lindung, dan lain-lain. Metode konservasi in situ ini memungkinkan hewan berkembang di habitat aslinya dan rantai makanan mereka gitu ya. Jadi rantai makanan mereka itu juga asli karena tinggalnya di habitat aslinya serta menawarkan lebih banyak mobilitas kepada hewan. Ya. Kemudian contoh daerah konservasi in situ. Di sini contoh-contoh daerah konservasi in situ itu antara lain yang pertama Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, Taman Nasional Ujung Kulon ini adalah tempat populasi asli dari badak Jawa. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Taman Nasional Tanjung Puting. Taman Nasional Tanjung Puting adalah pusat rehabilitasi orangutan. Tetapi tidak hanya tempat rehabilitasi orangutan saja. Jadi Taman Nasional Tanjung Puting ini juga terdapat 3 vegetasi dominan, yaitu ada pandan-pandanan, ada palem-paleman, dan berbagai jenis epifit. Ya, jadi tidak hanya melestarikan atau merehabilitasi orangutan, tapi juga pelestarian berbagai jenis tumbuhan.
Kemudian yang ketiga yaitu Taman Nasional Kerinci. Taman Nasional Kerinci ini adalah taman nasional yang terbesar di Indonesia dengan luas kawasan itu sekitar 15 km persegi. Kemudian yang keempat yaitu Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo merupakan vegetasi sabana ya, dengan terdapat tumbuhan lonter dan sebagian jenis anggrek ya, jadi tidak hanya komodo saja yang hidup di sana ya, tapi yang paling utama yang dilestarikan di Taman Nasional Komodo adalah hewan komodo itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser adalah taman yang penting di kawasan Asia Tenggara ya, dengan luas area sekitar 9.500 km persegi. Itu merupakan tempat perlindungan bagi 1.000 spesies tumbuhan dan 4.000 spesies hewan ya, dalam klasifikasi hewan-hewan Western Malaysia. Jadi tidak hanya melestarikan hewan tapi juga melestarikan tumbuhan ya. Tadi ada sekitar 1.000 spesies tumbuhan dan 4.000 spesies hewan yang dilindungi di kawasan nasional Gunung Leuser. Nah, itu tadi adalah tentang konservasi in situ. Sekarang kita bahas tentang konservasi ex situ. Apa itu konservasi ex situ? Kalau tadi konservasi in situ adalah konservasi di habitat aslinya, sedangkan konservasi ex situ itu sendiri adalah konservasi di luar lokasi. Maksudnya apa? Jadi konservasi ex situ adalah pelestarian makhluk hidup di luar habitat asli dan dipelihara di tempat lain. Ya, jadi kalau tadi misalnya komodo aslinya tinggalnya di Pulau Komodo, karena ini konservasi ex situ, maka komodonya dibawa keluar dari Pulau Komodo, ya mungkin dibawa ke Surabaya atau dibawa ke Jakarta, dibawa ke Bogor, dan akan dipelihara di sana, ya, dilestarikan di sana. Jadi di luar habitat aslinya, tidak di tempat habitat aslinya. Itu adalah konservasi ex situ. Ya, jadi konservasi ex situ, saya ulangi, adalah pelestarian makhluk hidup di luar habitat asli dan dipelihara di tempat lain. Hewan atau tumbuhan yang akan dilestarikan itu akan dibawa keluar dari habitatnya dan dimasukkan ke dalam habitat baru yang lebih terkontrol, gitu ya. Konservasi ex situ ini memberikan perlindungan kepada hewan dari predator. Ya, predator itu pemangsa, jadi memberikan perlindungan, jadi agar tidak dimangsa oleh hewan-hewan predator. Kemudian contohnya, ya, jadi contoh konservasi ex situ itu adalah kebun binatang, akuarium, ya, kebun raya dan lain-lain. Ya, jadi contohnya hewan-hewan ini dipelihara di suatu tempat, itu adalah konservasi ex situ, ya, di suatu tempat di luar habitat aslinya. Kemudian contoh daerah-daerah konservasi ex situ itu mana saja? Jadi yang pertama ada Taman Safari Prigen Pasuruan, Jawa Timur. Jadi taman safari ini juga melindungi hewan-hewan, ya, tidak hanya hewan-hewan dari habitat asli tapi juga dari berbagai daerah, jadi dipelihara di sana. Kemudian ada Taman Safari Puncak Bogor, ini juga sama seperti Taman Safari Prigen Pasuruan. Kemudian yang ketiga kebun botani. Ya, kebun botani ini apa? Kebun botani itu adalah kebun yang mengoleksi berbagai tumbuhan hidup, gitu. Seperti contoh-contoh kebun botani itu adalah Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Purwodadi di Jawa Timur. Ya, kemudian yang terakhir yaitu Kebun Plasma Nutfah. Kebun Plasma Nutfah adalah kebun untuk mengembangkan plasma nutfah. Tetapi kebun ini tidak hanya mengembangkan plasma nutfah saja, tetapi juga mencangkup bibit tradisional serta kerabat-kerabat lainnya. Ya, itu adalah konservasi ex situ. Kemudian berikutnya kita belajar tentang tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Jadi hewan dan tumbuhan langka itu tujuannya dilestarikan itu untuk apa? Nah, sebenarnya tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka, tujuan utamanya adalah untuk
untuk melestarikan atau untuk melindungi hewan dan tumbuhan ini agar tidak mengalami kepunahan. Itu tujuan utama dari pelestarian hewan dan tumbuhan langka ya. Jadi agar tidak mengalami kepunahan. Nah, serta ada beberapa tujuan yang lain, yaitu diantaranya yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya ya untuk bahan bangunan, untuk makanan, dan untuk obat-obatan. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Yang terakhir, dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi dan kebun binatang. Jadi selain untuk dilestarikan ya, tujuannya pembuatan pelestarian hewan dan tumbuhan, tempatnya juga bisa dibuat sebagai taman rekreasi seperti taman safari ataupun kebun raya Bogor. Ya, itu ya, demikianlah materi pembelajaran IPA pada hari ini ya, agar kalian lebih memahami tentang materi hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Silahkan kerjakan soal-soal berikut ini ya. Di sini ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan ke guru masing-masing ya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan ke guru masing-masing atau melalui kolom komentar yang ada di bawah. Dan untuk Bapak Ibu guru juga boleh request untuk materi pembelajaran atau video pembelajaran berikutnya yang akan dibuat ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini ya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.